Saya selalu berdoa begini kalau mau menyampaikan firman Tuhan, seperti doa Musa, saya bilang begini, Tuhan jangan suruh aku khotbah, jangan suruh aku menyampaikan firman Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang menyuruh, yang menuntun dan memimpinnya. Ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang jemaat membawa keluarganya datang di ibadah pagi, waktu itu di gereja di Amherst. Dan itu adalah kedatangan yang pertama dan terakhir. Ya, keluarganya yang dibawa itu adalah asli Betani dari Indonesia. Nah, kemudian setelah firman Tuhan selesai disampaikan, maka orang ini marah-marah kepada yang membawanya. Dia bilang begini, kamu cerita ya semua masalahku sehingga Bapak Pendeta itu khotbah persis dengan masalahku. Ya kan, padahal saya juga nggak kenal dengan orang yang dibawa itu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, karena ini berbicara tentang kedewasaan, saya harap tidak ada seorang pun yang tersinggung. Amin. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, Ibu Yongki meminta saya untuk memberikan kesaksian. 16 Juli kemarin, itu tepatnya hari Selasa, jadi kurang lebih 18 hari yang lalu ya. Jadi pagi hari sekitar jam 2 pagi Bapak Ibu sekalian, Selasa pagi itu saya terbangun dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya saya tuh kencing darah. Ya, saya nggak pernah seumur hidup ngalami seperti itu. Kencing darah, warnanya merah, dan kemudian ada klok-kloknya itu, ada darah hitamnya banyak. Wow, kaget setengah mati Bapak Ibu sekalian. Kenapa ya kok bisa begini? Kemudian saya diam-diam, saya kembali ke tempat tidur dan kemudian sebentar lagi juga kebelet pipis lagi. Dan pergi ke kamar mandi dan akhirnya maaf Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa kontrol air kencing saya, bahasa Surabayanya ngompol ya. Tapi saya diam-diam nggak ada yang tahu ya. Dan kemudian pagi hari setelah Kesia berangkat kerja, kemudian saya nggak tahan, saya bilang sama istri saya, Yang, aduh sorry Yang ya, aku ini ngompol darah, keluar darah begini begitu. Kaget setengah mati Bu Yongki. Sementara aku telepon Kesia, suruh Kesia pulang. Saya bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Ayo kita berdoa. Dan kemudian setelah berdoa, maka kemudian siang hari saya rasa saya sudah mulai nggak tahan. Kemudian saya kasih beberapa daftar rumah sakit. Saya bilang nanti kalau saya pingsan ya, saya kepingin dimasukkan ke rumah sakit ini dan ini ya, nanti panggil 911 dan yang ditelepon pertama kali yaitu harus Pak Lukas Kusuma, jangan Kesia, saya bilang gitu ya. Dan kemudian istri saya bilang, kalau gitu telepon Pak Lukas sekarang juga ya kan. Dan akhirnya saya ngalah, saya telepon Pak Lukas, saya minta maaf ya, saya apa yang saya alami itu saya ceritakan pada Pak Lukas dan langsung dikonseling singkat ya tentang segala sesuatunya dan kemudian didoakan. Dan setelah itu tak lama kemudian beberapa hamba Tuhan dari Indonesia, para pendoa menelpon saya dari Indonesia dan mendoakannya ya. Dan kemudian singkat cerita, besoknya saya dibawa ke dokter, PCP saya personal premier dokter saya ya. Dan kemudian di situ diambil darah dan diambil urin, ditanyakan beberapa hal dan lain sebagainya. Dan kemudian dia bilang begini, oh ini kayaknya karena bulan Juni kemarin saya udah periksa darah dan hasilnya luar biasa. Dia bilang untuk orang seusia saya hasilnya bagus semua ya kan. Jadi saya bilang apa kira-kira ini prostat atau kanker prostat atau apa. Dokternya itu cuma lihat begini ya kan. Setelah tanya-tanya kayaknya kamu kena bakteri katanya ya kan.
Dan kemudian saya dirujuk ke urologi Bapak Ibu sekalian, ke dokter ahli spesialis kanker dan kandungan kemih ya. Dan dokter itu cuman memandang saya dan ngobrol-ngobrol, dia bilang, kayaknya kamu cuman kena infeksi bakteri aja. Coba lihat ini, kan saya dikasih obat antibiotik. Kalau sampai besok kamu masih ngompol, ya kan, kamu harus masuk rumah sakit. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya setelah diambil darah dan kemudian dites lagi di urin di 2 tempat, puji Tuhan hasilnya saya kena infeksi bakteri E. coli. Ya, saya tanya, kenapa saya bisa kena infeksi bakteri E. coli? Salah satu sebabnya adalah kurang bersih. Saya itu kalau pergi makan, baik di rumah maupun bersama teman-teman, saya selalu bilang begini, ingat pesan mama, cuci tangan sebelum makan. Ya, saya ini orang yang paling suka untuk cuci tangan Bapak Ibu sekalian. Tapi kemudian saya ingat hari Seninnya, tanggal 15 Juli, itu seharian saya naik kereta, saya ada di Manhattan, saya keluar masuk tempat-tempat umum bersama seorang hamba Tuhan dan istrinya. Dan hari itu, sepanjang hari saya malas cuci tangan. Dan sepanjang hari itu makan, saya juga malas pakai sendok garpu, saya pakai tangan Bapak Ibu sekalian ya. Itu kata orang Jawa, jarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Maka itu saya bilang yang paling sulit itu adalah melakukan, dan dalam hal ini melakukan apa yang diajarkan, dan yang paling sulit adalah melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Mohon maaf saya nggak cerita hal ini kepada Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu. Dan anehnya setiap pagi itu kan kemudian Selasa pagi ada doa pagi, doa fajar ya kan, doa fajar. Dan itu ngompolnya berhenti ya. Dan ketika beberapa hari kemudian Ibu Hana tahu bahwa saya ngalami hal gini, dia bilang nggak kelihatan loh, kayak orang sehat aja, ya kan? Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan topik yang baru, dan saya akan menyampaikan tentang kedewasaan membuat kita meraih berkat dengan tertawa, ya. Dan kemudian hasilnya Bapak Ibu sekalian, besok hari Selasa saya akan berjumpa lagi dengan dokter urologi saya. Tetapi sejauh ini Bapak Ibu sekalian, saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus, dan tentu mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang berdoa dengan berbahasa roh, dan apa yang dikerjakan itu tidak sia-sia ya. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kedewasaan itu membuat kita bisa meraih berkat dengan tertawa. Bersama saya ucapkan kedewasaan, 2, 3, kedewasaan. Mari kita lihat ayat kita untuk tahun 2026, yaitu dari Mazmur 126. Kita akan baca ayat yang pertama dan kedua serta ayat 5 dan ayat yang ke-6 bersama-sama dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. Ayat yang pertama, 2, 3, nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ini tidak ditulis nyanyian siara Daud, kemungkinan besar ini adalah nyanyian siara Esra. Ayat yang kedua, lebih keras lagi, 2, 3, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang Israel 70 tahun
ada di dalam pembuangan di negeri Babel. Diungsikan dari Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem ini seluruh penduduk Israel karena dosa dan kejahatannya di hadapan Tuhan, Tuhan izinkan orang-orang Israel dibuang menjadi tawanan, menjadi budak di Babel. Ya. Dan waktu itu orang Israel kepingin balik ke Yerusalem, kepingin balik ke Yehuda. Tetapi kayaknya itu too good to be true. Enggak mungkin itu bisa menjadi kenyataan. Tetapi ketika mereka sudah 70 tahun di Babel, pemerintahan berganti dan kemudian Kores menjadi raja di situ. Dan Kores itu adalah seorang yang kemudian dapat impresi dari Tuhan untuk memulangkan orang-orang Israel ke Yerusalem. Ya, jadi Tuhan bisa pakai seorang raja, bahkan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong dan memulihkan hidup setiap kita. Alkitab bilang dengan cara yang tidak pernah kita pikir, dengan apa yang tidak pernah kita dengar, dengan apa yang tidak pernah kita lihat, bahkan dengan cara yang tidak pernah ada di dalam hati kita, Tuhan bisa menolong hidup kita. Meskipun bagi kita itu kelihatan mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Singkat cerita, maka kemudian orang Israel dengan gembira luar biasa mereka pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, dikatakan tadi ayat yang pertama itu seperti orang-orang yang sedang bermimpi, Bapak Ibu sekalian. Dan dia tahu bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Mereka percaya ini bukan karena kuat, gagah dan hebatnya mereka. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, mari kita baca bersama-sama 2-3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Waktu keluarga saya dipulihkan, saya pulang ke rumah berkumpul kembali dengan istri dan anak-anak. Selama 6 bulan saya nggak ngerti harus berbuat apa. Seperti orang yang baru keluar dari rumah sakit, mengalami satu sakit yang sangat parah, sehingga nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Demikian juga seperti orang-orang Israel, ketika dia sampai di Yerusalem, ada masa-masa yang disebut dengan namanya bulan madu. Ya, kalau sudah bulan madunya selesai, anak muda bilang gini, back to default, ya, Naftali dan Kevin, kembali kepada setelan awal katanya. Setelah masa bulan madu. Nah, orang Israel setelah sampai di Yerusalem, mereka harus ngapain? Alkitab bilang mereka harus menabur. Tanpa menabur tidak ada yang namanya tuaian. Kalau kita menaburnya sampai mencucurkan air mata, maka akan menuai dengan bersorak-sorai. Bukan hanya dengan bersorak-sorai, bahkan sambil membawa pulang berkas-berkasnya. Apa itu berkas-berkasnya? Berkas-berkasnya adalah tuaian yang banyak kemudian diikat, ya. Banyak lagi diikat lagi, banyak lagi diikat, ya. Menuainya banyak sekali kalau menaburnya dengan cucuran air mata. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun ini Tuhan pasti menolong setiap kita. Amin. Tuhan pasti membuat kita mengalami tuaian yang mungkin kita malas untuk mengharapkannya.
Yang masalah itu bukan soal tuaiannya, tapi yang masalah adalah soal penuainya. Yang pertama, apakah para penuai itu sudah menabur? Kalau para penuai itu sudah menabur, apakah mereka menaburnya sampai mencucurkan air mata? Ya. Kalau para penuai belum menabur, inilah kesempatan buat kita menabur. Menabur apa? Bisa menabur kasih, menabur segala sesuatu yang baik, menabur apa yang kita ingin tuai. Kita tidak mungkin menuai kalau kita tidak menabur. Kita harus menabur apa yang kita ingin tuai. Alkitab bilang kalau kita tidak menjadi lemah maka kita pasti menuai apa yang kita tabur. Kalau bicara menabur dengan mencucurkan air mata, itu artinya menabur habis-habisan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau kita mungkin sudah menabur dan kemudian menaburkan dengan cucuran air mata, persoalan yang kedua, apakah para penuai itu sudah cukup dewasa untuk menuai, ya. Maka itu bulan Agustus ini bicara tentang bertumbuh menjadi dewasa. Adult dengan mature itu berbeda. Adult itu berbicara tentang pertumbuhan fisik dan usia. Digunakan untuk manusia dan hewan, ya. Ada anjing yang kemudian disebut bahwa anjing ini sudah adult, ya, tapi anjing nggak pernah disebut sebagai mature, ya. Nah, manusia disebut sebagai mature, dewasa. Dan kedewasaan itu tidak diukur dari berapa usia seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, definisi dewasa di dunia ini bergantung kepada budaya dan kemudian tradisi serta hukum yang berlaku di negara tersebut. Misalnya di Indonesia itu usia dewasa secara hukum adalah 18 tahun. Di Amerika usia dewasa juga 18 tahun. Tapi di beberapa state tertentu untuk orang bisa beli alkohol, mereka harus menunjukkan ID dan usianya harus 21 tahun. Itu dianggap cukup dewasa untuk mengkonsumsi alkohol, ya. Ketika seseorang disebut sebagai dewasa, maka di suatu negara orang itu boleh memiliki driving license, ya, SIM. Juga orang itu boleh ikut pemilu, ya, pemilu. Kalau usianya belum dianggap dewasa, dia nggak boleh ikut pemilu. Kemudian juga karena sudah dewasa, maka orang itu boleh menikah tanpa harus didampingi oleh wali, ya. Karena di negara tertentu kalau usianya belum cukup dewasa, maka harus ada wali yang secara khusus mendampinginya. Nah, kita akan belajar hari ini melalui ayat emas kita apa yang disebut dewasa menurut Alkitab dan Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Dalam terjemahan AMD atau Alkitab yang mudah dimengerti, dalam terjemahan Indonesia dikatakan, ketika aku masih kanak-kanak. Ayo kita baca bersama-sama 2-3. Ketika, lebih keras lagi 2-3. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku membuat rencana seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa, aku berhenti melakukan hal yang kekanak-kanakan. Perhatikan ada 3 hal di sini.
yaitu berbicara, berpikir, dan berencana. Bersama saya ucapkan 2, 3, berbicara, berpikir, dan berencana. Sekali lagi 2, 3, berbicara, berpikir, dan berencana. Jadi anak-anak dan dewasa itu dibedakan dengan cara mereka berbicara, dari cara mereka berpikir, dan dari cara mereka berencana. Sekali lagi, yang membedakan anak-anak dan dewasa yaitu dilihat dari cara mereka berbicara, cara mereka berpikir, dan cara mereka berencana. Maka kalau kita mau disebut orang yang dewasa, kita harus berhenti. Ya, di sini dikatakan ketika aku dewasa, aku berhenti melakukan hal yang kekanak-kanakan. Apa itu? Berbicara, berpikir, dan berencana seperti kanak-kanak. Rasul Paulus berhenti. Nah, berhenti itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Berhenti itu soal mau atau tidak mau. Apalagi kalau disertai dengan kemauan yang kuat. Hari ini sudah bertahun-tahun saya berhenti minum alkohol. Saya ini adalah drunken master karena papa saya lahir di negeri Cina dan hampir hari-harinya meminum minuman keras, alkohol, ya. Di lemari di rumah banyak sekali yang namanya alkohol, ya. Jadi waktu saya masih SD, setiap hari saya juga minum misalnya Johnny Walker dan lain sebagainya. Itu sudah biasa buat saya. Bahkan satu kali ketika saya SMA dengan teman-teman saya waktu liburan, itu saya jauh dari Tuhan, saya belum mengenal Tuhan, saya seorang ateis. Maka teman-teman saya yang kaya raya, dia menyediakan minuman keras yang banyak sekali. Dan kemudian dia bilang sama teman-temannya, ayo sekarang kita buat pertandingan, siapa yang paling hebat yang bisa minum alkohol, ya kan? Nah, sebagai seorang yang biasa minum alkohol dan kemudian juga gengsinya yang luar biasa, saya itu bisa meminum 1 botol Hennessy, ya, 1 botol Hennessy yang penuh, glek, 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 tanpa berhenti. Ketika masih SMA. Dan puji Tuhan nggak mati Bapak Ibu sekalian ya. Coba kalau minum cap tikus mungkin udah mati ya kan, karena minumnya Hennessy. Tapi akibatnya selama 48 jam badan panas semua, nggak bisa tidur. Ya, saya bilang, selamat ya nggak mati ya kan. Tapi itu enggak membuat saya kapok Bapak Ibu sekalian ya. Itu membuat saya terus biasa untuk minum minuman alkohol. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kemudian saya bilang saya mau berhenti, ya sekonyong-konyong aja, mendadak sontak, nggak pakai kemudian slow down dulu, ya enggak, saya bilang berhenti ya terus berhenti. Saya mendengar kesaksian dari Pak Akwang atau Bapak Denny Kwe bagaimana dia adalah seorang perokok yang cukup berat, ya sehari dia bilang habis berapa pak. Tetapi ketika Pak Akwang memutuskan untuk berhenti dari merokok, maka ya saat itu juga dia langsung berhenti. Jadi kalau dipakai di sini berhenti untuk berbicara, berhenti untuk berpikir, berhenti untuk berencana seperti anak-anak, itu sekali lagi bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi itu bicara soal mau atau tidak mau. Dibutuhkan kebulatan tekad, kemauan yang kuat dilakukan dengan sengaja. Mari kita lihat hal yang pertama. Jadi pertanyaan tadi saya ulangi, mengapa kita harus bertumbuh dewasa? Yaitu agar kita
bisa menuai dengan berlimpah-limpah sambil tertawa, ya. Yang pertama, kita harus berbicara seperti orang dewasa. Amsal 21 ayat yang ke-23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sementara saya sedang menyiapkan firman Tuhan ini beberapa hari, merenungkannya, membuat, mengoreksi, menambahkan dan lain sebagainya. Saya pribadi sangat diberkati dengan apa yang saya siapkan. Karena firman Tuhan itu kan seperti pedang bermata dua. Yang pertama untuk pengkhotbahnya, yang kedua untuk audiens yang mendengarnya. Mengapa ada orang yang hidupnya selalu mengalami kesukaran? Maka itu Tuhan bicara melalui kitab Amsal, yaitu Tuhan mau agar kita memelihara mulut kita, Tuhan mau kita memelihara lidah kita, Tuhan mau kita memelihara perkataan kita, Tuhan juga mau agar jari-jari kita yang dipakai untuk mengetik pesan di WhatsApp, di IG, di sosial media, di platform apapun juga, kita harus berlaku sebagai orang yang dewasa. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kesukaran dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dalam Amsal dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebelum kita berbicara maupun mengetik, sebelum kita berkata-kata atau menyampaikan sesuatu, pastikan hati kita bebas dari kemarahan. Pastikan hati kita bebas dari kepahitan. Pastikan hati kita bebas dari iri hati. Pastikan dibebaskan dari dendam, kedengkian, bahkan kenajisan. Karena apa yang keluar itu dari dalam. Ya kan? Apa yang di dalam itu yang keluar. Maka itu kita harus pastikan hati kita terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar supaya, karena ini konteksnya kan dari 1 Korintus pasal 13 yang dikenal sebagai ayat-ayat atau pasal dengan kata-kata kasih, ya, kasih. Maka itu pastikan hati kita penuh dengan kasih. Dalam hal ini adalah agape, kasih yang tidak bersyarat. Paulus mengajak kita untuk kita berhenti berbicara seperti kanak-kanak, artinya kita harus terus-menerus belajar, ya. Saya juga mau belajar dan terus-menerus belajar sehingga dengan penuh kasih dan kebijaksanaan terus belajar mengendalikan mulut, lidah, dan apa yang ditulisnya, ya. Nah, perbedaan antara anak-anak dan orang tua, perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa dalam hal berbicara, yaitu yang pertama soal emosi. Anak-anak itu berbicara dengan mengekspresikan emosi mereka secara terbuka dan spontan. Kemarin waktu ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, Irin, mamanya Verena, dia bilang gini, kamu jangan macam-macam sama Verena. Begitu kamu macam-macam sama Verena, seluruh gereja akan tahu. Verena itu begitu lihat saya beberapa waktu yang lalu, dia datang kepada saya dengan mimik yang dibuat bersedih-sedih gitu. Saya tanya,
Kenapa Verena? Hari ini adalah hari yang buruk bagiku. Kenapa Verena? Dia tunjukkan kakinya. Kemarin juga begitu, ya kan? Pastor, kenapa? Itu aku ditendang oleh saudaraku. Saudaramu yang mana? Itu Robert katanya. Itu anak-anak, ya kan? Dia berbicara, dia nggak bisa kendalikan emosinya. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya maaf, sudah tua atau sudah dewasa, tapi masih berbicara dengan penuh emosi, itu namanya childish, kekanak-kanaan. Kita harus mulai belajar untuk mengendalikan emosi kita. Kemudian kita belajar perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa dalam berbicara, jelas dalam tindakannya. Karena anak-anak itu berbicara dulu tanpa berpikir. Dan mereka melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan apa akibatnya. Tapi hari ini karena kita mengerti dari kitab Amsal, kalau kita nggak mau mengalami kesukaran, Rasul Petrus bilang begini, kalau kamu mau melihat hari-harimu baik, maka kita harus belajar mulai berbicara secara dewasa. Suami istri bertengkar. Karena suami membeli barang yang semestinya tidak harus dibeli, dan barang itu cukup mahal. Dan istri itu berkata, kamu itu suami yang tidak punya pengertian. Semua dibeli. Dengan nada marah, dia berkata begitu kepada suaminya. Dan tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk menjelaskan. Itu namanya istri yang kekanak-kanaan. Tetapi sebaliknya, istri yang punya kedewasaan, maka dia akan menenangkan hatinya terlebih dahulu. Tadi kan saya bilang, ya, sebelum berbicara jaga hati, pastikan hati ini bersih, tenang, penuh dengan kasih, bebas dari kemarahan dan lain sebagainya. Dia bilang begini, sayang, waktu tahu suasananya dengan baik. Karena Amsal bilang perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Saya sudah sampaikan kepada beberapa orang, kesuwen pastor, kelamaan. Loh, ini bukan masalah kelamaan atau tidak, ini masalah kekanak-kanaan atau kedewasaan. Kalau kamu bilang kesuwen, mulai hari ini harus ingat Verena. Ya, bersama saya ucapkan Verena, 2, 3. Ya, jadi supaya nggak tersinggung nanti ada kalau ada yang spontan gitu, kamu Verena ya. Seorang istri yang ada di rumah, dia udah mengurus anak, dia kerja capek, dia masak, dia ngepel, dia cuci piring, cuci pakaian, semuanya dia kerjakan sendiri. Ketika suaminya pulang dari bekerja juga capek, ya kan? Kemudian suaminya duduk nonton televisi dan tidak membantu kesibukan daripada istri. Maka istri yang kekanak-kanaan, dia bilang begini, dasar kamu suami yang tidak penuh pengertian. Sudah tahu istrinya capek, ya, kamu tinggal untuk nonton televisi.
nonton olimpiade terus, makan tuh olimpiade. Ya enakan makan Krispy Kreme lah ya kan, bundernya sama dengan olimpiade. Tapi istri yang dewasa dia bilang begini ya kan, dia cari waktu yang tepat, suasananya tenang ya. Dia lihat situasinya udah baik, dia bilang, sayang aku ini mau curhat ya, jangan marah lu sayang. Sayang aku ini capek banget loh, ya mbok sekali-sekali saya dibantulah kerja ini supaya apa, kita berdua bisa punya waktu yang cukup ya, waktu yang berkualitas. Nah itu cara menyampaikan secara dewasa. Saya percaya suami yang mendengarkannya itu akan kelepek-kelepek ya. Nah yang kedua, berpikir seperti orang dewasa. Berpikir seperti orang dewasa. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Coba Bapak Ibu pandang ayat ini. Luar biasa. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus itu dalam hidup kita. Kalau bicara tadi berhenti, sekarang bicara tentang menaruh. Menaruh itu juga bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Misalnya di sini ada hand sanitizer, ya. Tadi ada di sini, kemudian sekarang saya taruh di sini. Ini adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Dari sini kemudian saya taruh lagi di sini juga adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Maka itu Tuhan mau. Bagaimana kita berpikir seperti orang dewasa. Berpikir seperti orang dewasa, yaitu Bapak Ibu sekalian, kita memiliki pikiran dan melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan. Sekali lagi, berpikir secara dewasa, yaitu menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita dan melihat segala sesuatunya dengan pakai kacamata Tuhan. Saya belajar hal ini beberapa puluh tahun yang lampau. Bersama dengan teman, saya suka pelayanan ke desa-desa Bapak Ibu sekalian. Nah salah satu waktu kesempatan ada hamba Tuhan dari kota besar yang sangat terkenal, berkesempatan datang ke kota saya dan kemudian beliau berkenan untuk diajak pelayanan ke desa, ya, ke pelosok. Karena waktu itu adalah hari Natal, adalah biasa untuk menyediakan makanan setelah ibadah. Ya. Dan tuan rumah itu, gereja di desa itu menyediakan makanan untuk semua jemaat dengan cara jemaat dibagikan makanan itu duduk di tempatnya masing-masing, seorang satu piring, ya, diedarkan begitu, semua dapat makan yang sama. Sementara hamba Tuhan ini bersama dengan saya dan tim ditaruh di satu ruangan di dalam gereja itu. Kami disediakan makanan yang berbeda dengan yang diberikan kepada jemaat. Dengan makanan yang jauh lebih banyak dan lebih baik daripada apa yang diberikan jemaat. Kemudian hamba Tuhan kota itu dia bilang begini,
apakah makanan ini sama dengan yang diberikan kepada jemaat? Oh tidak, ini istimewa khusus untuk Bapak, karena Bapak adalah hamba Tuhan terkenal, Bapak hamba Tuhan dari kota. Kemudian hamba Tuhan ini bilang, ya maaf saya tidak bisa makan makanan seperti ini. Saya mau keluar, saya mau duduk bersama-sama jemaat, saya mau makan seperti apa yang dimakan oleh jemaat. Wow, buat saya itu mind blowing banget, ya kan? Hari itu saya belajar bagaimana melihat manusia secara seutuhnya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin. Tuhan gak pernah bedakan warna kulit, Tuhan gak pernah bedakan suku, ras, Tuhan gak pernah bedakan kita pendidikannya seperti apa. Semuanya dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Nah, perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa dalam berpikir, yang pertama soal empati. Anak-anak sulit memahami dan merasakan perasaan orang lain. Benar atau benar? Ya, kalau kita punya anak-anak sulit memahami dan merasakan perasaan orang lain. Tetapi sebaliknya, seorang yang disebut dewasa, dia lebih baik dalam memahami dan meresponi perasaan orang lain dengan empati. Sebab apa? Mereka pakai kacamata Kristus. Ya, jadi kalau orang nggak ngerti perasaan orang lain, inilah kesempatan buat kita untuk berhenti berpikir secara anak-anak. Yang kedua, dalam kesabaran. Anak-anak cenderung kurang sabar dan mudah merasa frustasi. Tetapi orang dewasa lebih mampu bersabar dan menunggu dengan tenang. Ya, jadi kalau ada suami istri, kemudian istrinya lambat banget ya, si suami udah di mobil, tin ya. Mulai sekarang juga belajar bersabar dan lebih tenang. Dan istri-istri yang biasanya lambat, belajar lebih cepat lagi dalam mempersiapkan diri ya. Yang kemudian dalam hal berpikir, itu anak-anak sulit untuk menentukan prioritas. Anak-anak tidak dapat membedakan mana yang penting dan tidak penting ya. Bahkan maaf, di sini ditulis mana tai kebo dan mana kue tar. Anak-anak gak bisa bedakan itu. Mana dosa dan mana kebenaran. Satu kali waktu saya besuk ke rumah jemaat, itu dia punya baby ya yang belum bisa jalan. Dan kemudian dia cerita nih, mamanya, aduh pusing pastor, headache aku. Kenapa? Maaf nih, dia bilang kemarin ini anakku ini, maaf ya, dia itu di tempat tidurnya penuh, ya kan? Dia mainan bahkan maaf, dia makan Dia pikir itu bubur mungkin, ya kan? Gak bisa bedakan, namanya anak-anak. Demikian juga ketika kita nggak bisa membedakan mana dosa dan mana yang benar di hadapan Tuhan, itu termasuk kita childish, kekanak-kanaan. Orang dewasa mampu mengatur prioritas, membedakan antara hal yang penting dan tidak penting, serta memahami perbedaan antara kebenaran dan dosa. Dengar Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya prinsip nomor satu adalah uang, itu tidak salah. Kalau kita punya prinsip nomor satu adalah uang, itu adalah hal yang penting, tapi kita harus berpikir secara dewasa bahwa sumber uang itu adalah Tuhan. Maka itu kita harus menaruh Tuhan di atas uang. Amin. Kalau prioritas utamamu itu adalah keluarga,
family first, itu bagus. Tapi kalau engkau betul-betul mencintai dan mengasihi keluargamu, engkau harus tahu bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Maka engkau harus membawa keluargamu untuk cinta dan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Sebab ketika anak-anakmu dididik takut akan Tuhan, nanti waktu besar ya dia bisa punya uang, dia bisa bekerja dan lain sebagainya. Saya seringkali bilang begini, kalau kamu bapak dan ibu sebagai orang tua, kamu gak mau dengarkan Tuhan, kamu gak mau mendengarkan apa yang pendeta sampaikan, yang merupakan otoritas di atasmu, maka nanti ketika anakmu menurut hukum pemerintah itu sudah dewasa 18 atau 21 tahun, saya bilang saya enggak lagi mengutuki kamu, amit-amit, amit-amit, nanti anak-anakmu juga tidak akan mendengarkan engkau sebagai otoritas di atasnya. Maka apapun yang kita anggap penting, saya mensupport Bapak Ibu sekalian. Tapi jadikanlah yang paling penting dan utama di atas semua yang penting, itu adalah Tuhan. Matius 6:33 dengan jelas berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian yang membedakan cara berpikir anak-anak dengan orang dewasa itu adalah mengenai cita-cita. Coba anak-anak ketika ditanya cita-citamu apa? Ya kan, seringkali mereka bilang enggak tahu. Atau kalau dia menjawab hari ini mau jadi pilot, ya kan, nanti mungkin bulan depan mau jadi tentara. Nanti bulan depan mau jadi kasir supermarket. Loh, kok kamu mau jadi kasir supermarket? Ya, kasir supermarket banyak duitnya katanya. Anak-anak, ya kan? Orang dewasa itu dia lebih realistis dan konsisten untuk menentukan tujuan hidup dan karirnya. Maka itu istri saya, Ibu Yongki, dia berpesan kepada anaknya, Kesia, kepada Heno juga, kamu harus bekerja sesuai dengan apa yang kamu ambil ilmu di sekolahmu. Jangan menyimpang dari itu sehingga apa? Sekolahmu tidak sia-sia. Tapi saya ketemu dengan beberapa anak orang kaya. Ya kan, dia bilang saya ini pastor multi talenta. Ya kan, saya itu bisa ini, bisa itu, bisa ini. Jadi sekarang kamu mau jadi apa? Aku enggak tahu pastor, mau jadi apa. Itu namanya childish. Meskipun umurmu secara hukum sudah 21 tahun, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk bagian yang terakhir, yaitu merencanakan seperti orang yang dewasa. Merencanakan seperti orang dewasa. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa dalam merencanakannya yaitu terletak pada perhatian dan kedisiplinan. Anak-anak kesulitan untuk fokus dalam waktu yang lama dan sulit untuk disiplin serta mengikuti aturan secara konsisten. Sebaliknya, orang dewasa lebih baik dalam memusatkan perhatian
mempertahankan fokus, menjaga disiplin, dan mematuhi aturan secara konsisten. Mengenai waktu, anak-anak tidak mengerti konsep waktu dan lebih suka melakukan kegiatan secara spontan. Tapi orang dewasa memahami pentingnya waktu dan cenderung merencanakan serta mengatur waktu dengan baik. Cucu saya umur 8 tahun. Dia kepingin masuk sekolah, tiba di sekolah nomor 1. Dia nggak mau tiba di sekolah nomor 2. Ya. Tapi kalau dibangunkan, ya, untuk bangun tidur, untuk persiapan ke sekolah, dia bilang apa? Entar dulu, ya kan? Dia nggak ngerti waktu, ya kan? Nanti kalau sudah sampai sekolah, kemudian terlambat, dia marah-marah. Bahkan terakhir dia telepon sama saya, dia bilang, aku kepingin punya rumah yang dekat sama sekolah, ya kan? Masalahnya bukan soal jauh dan dekatnya. Ya, beberapa jemaat saya angkat topi ya di tengah-tengah hujan, tadi jam 5 lebih dikit udah pada datang. Ada yang nggak punya mobil tapi dia sudah datang. Wow, itu luar biasa. Itu bukan lagi anak-anak, sudah tahu soal waktu dan sudah bisa mengukur jam berapa harus berangkat dan lain sebagainya. Masalah uang, anak-anak suka membelanjakan uang untuk hobi dan kesenangan sesaat. Benar atau benar? Coba tuh anak-anak kalau dikasih duit, buat tanyain dia, buat beli apa? Kalau nggak beli permen dan coklat, ya kan? Dia bilang beli game, ya. Untuk apa? Hobi. Tapi orang dewasa mengelola uang untuk kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu soal tanggung jawab. Anak-anak belum dapat bertanggung jawab secara penuh, tapi orang dewasa mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya tutup dengan sebuah kisah dari Tiongkok. Seorang anak yang bernama Sangda, ya. Saya tahu mungkin beberapa di antara kita pernah menonton videonya atau mengikuti acara itu, ya. Sangda adalah seorang anak laki-laki yang berumur 10 tahun. Dia tinggal di negeri Tiongkok. Satu kali waktu dia berumur 10 tahun ditinggal minggat oleh mamanya. Mengapa? Karena suaminya itu miskin dan kemudian lumpuh, sakit-sakitan, lumpuh, dan kemudian dia tinggalkan begitu saja si suami dan anak ini. Si istri nggak sanggup lagi hidup dengan suami yang seperti ini. Maka Sangda, Bapak Ibu sekalian, dia nangis, dan nangis. Karena tiba-tiba dia mengalami hal yang nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tapi yang luar biasa, Sangda umur 10 tahun ini, dia tidak menyerah dengan keadaannya. Ya, setelah kesedihannya hilang, dia tetap pergi ke sekolah. Tentu sebagai orang miskin dia jalan kaki, dia melewati beberapa hutan kecil untuk tiba di sekolahnya. Pulang sekolah dia nyambi, ya ikut bekerja entah di perkebunan, di sawah atau di tempat orang kerja batu, ya. Dia kerja sebisanya. Dia punya uang sedikit dan kemudian dia belikan beras untuk membuat makanan buat papanya. Sangda kemudian merawat papanya, mencebok papanya, ya. Karena dia nggak pernah punya uang yang cukup, maka Sangda kemudian membeli buku bekas. Dan dia belajar dari buku bekas itu tentang obat-obatan, belajar bagaimana menyuntik orang yang sakit. Luar biasa, ya. Setiap dia belajar itu belum zaman YouTube waktu itu Bapak Ibu sekalian, dan dia juga nggak punya gadget untuk semuanya ini, ya. Maka dengan uang yang seadanya dia mulai menyuntik
papanya, sehingga papanya bisa tetap hidup. Dan kemudian dengan makan seadanya, maka papa dan anak ini bisa hidup. Setelah bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, peristiwa ini didengar oleh tokoh setempat dan kemudian dilaporkan kepada stasiun televisi, di mana setiap stasiun televisi ini memiliki acara yang spesial yang ditonton oleh para pengusaha, orang-orang berbakat, dan banyak jutaan orang yang mengikuti acara ini. Saya lupa nama acaranya, tapi saya pernah menonton acara ini ketika saya masih di Indonesia. Ya. Kemudian Sangda menceritakan kisahnya di depan umum dengan interview, ya, dituntun dan lain sebagainya. Kemudian MC itu bilang begini, Sangda, sekarang kamu sudah usia 15 tahun. Sekarang kamu mau apa? Katakan, mau rumah, mau sekolah tinggi, atau mau apa? Katakan, jangan malu-malu. Di sini banyak pejabat, di sini banyak pengusaha, di sini banyak artis, dan juga banyak yang menonton acara ini. Ya. Dan kemudian setelah berpikir sejenak, Sangda, dia teriak gini, Mama, pulanglah. Mama, aku merindukan kamu. Wow, seluruh isi gedung itu dia menangis, Bapak Ibu sekalian, melihat apa yang dirindukan oleh anak kecil ini. Hari ini Bapak Ibu sekalian, biarlah kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu, berhenti berbicara seperti anak-anak, berhenti berpikir seperti anak-anak, berhenti berencana seperti anak-anak. Dan saya percaya apa yang menjadi kerinduan kita tahun ini, kita akan menuai dengan tertawa karena kita dewasa secara rohani. Mari kita bangkit berdiri.